Untuk yang sekarang, Roy berikan kisi-kisinya, silakan. Ya, saya melihat seseorang yang bisa merasakan kehadiran makhluk gaib dan bahkan melihatnya. Namun, beliau tidak percaya kehadirannya, Robi. Oke, silakan Roy, tanggal lahir berapa yang kamu bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 27. Nurhayati Valentina, wanita cantik yang lahir di tanggal 27. Diduga auranya telah ditutupi oleh orang jahat. Sampai sekarang belum memiliki pasangan hidup. Konon, Nurhayati bisa membaca nasib seseorang. Karma buruk atau karma baik yang menaungi hidup Nurhayati. Pemirsa, memiliki indera keenam pasti ada positif dan negatifnya. Dan kisah seperti apa yang tersimpan di partisipan kami yang lahir di tanggal 27 tetap di Karma. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Karma. Sudah ada Angel di hadapan kami. Selamat malam, Angel. Selamat malam. Lahir di tanggal 27 bulan 5. Oke. Wah, ada kata kacau balau cintanya. Iya. Silakan, Roy. Saya melihat Angel ya. Angel, A-N-J-E-L. Angel adalah sosok wanita yang sensasional, penuh pesona dan aroma yang menggairahkan bagi sosok pria-pria hidung belang. Namun demikian, yang saya baca di sini ada hal mistis lain yang saya ungkap dari hidup Angel. Matanya sayu namun tajam Angel. Dan juga saya melihat di dalam dirinya, saya bisa melihat dia bisa merasakan makhluk gaib, tetapi ada rasa ketidakpercayaan pada makhluk astral. Itu yang saya lihat. Halo, Angel. Secara nggak langsung Roy hanya bilang kalau kamu sex appeal-nya tuh besar gitu ya, Roy? Iya. Cuman terkadang sex appeal kamu menjadi bumerang buat kamu. Mungkin Roy melihatnya dia jadi korban atau dia mengorbankan laki-laki. Saya ingin bertanya satu hal yang bersifat private sekali. Ya, Dan kamu harus berkata jujur di sini. ya. Saya mencium kamu auranya ada bau simpenan om-om. Pernah ada kejadian satu kali, itu memang suami orang gitu. Berarti aroma yang Roy cium di sini adalah pernah ditawari untuk menjadi yang kedua oleh suami orang begitu ya? Ya, dan banyak yang nawarin saya macam-macam, memang banyak. Tapi yang saya ladenin cuma satu. Nah, silakan sekarang diceritakan, Mbak perawat laki orang. Bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya saya dari kecil itu diajarkan dan dididik tidak seperti itu gitu. Jadi saya datang dari keluarga yang didikannya baik gitu. Dan itu karena memang keadaan itu saya sudah sick and tired, capek karena saya selalu Dihianati. dimainin, ditipu. Ya saya bingung gitu, kenapa kalau misalnya kita jahat, kita harus balas itu dengan jahat gitu loh. Dan kenapa kita kalau baik, kita harus jahatin dia karena dia baik. Apakah karena dia bodoh, makanya kita harus jahatin dia? Apakah kalau misalnya orang baik ke kita nggak boleh baik ke dia gitu, maksud aku. Oke, Mbak Angel, aku pengen mencoba lebih menggali dengan tentang kata revenge alias balas dendam tadi. Kepada siapa dan kenapa? Saya tidak balas dendam secara spesifik ke orang yang saya benci. Saya nggak begitu menaruh dendam sama orang itu, nggak. Saya bukan tipe orang pendendam. Kalau saya dijahatin,
ya udah let it go, biarin aja gitu. Cuma yang kemarin itu karena memang dia first love saya, cinta pertama saya di SMA, dan yang saya temuin dia ternyata udah nikah duluan. Tapi dapat cerita dari teman-teman, ternyata dia sebelum menikah dia menyesalkan kenapa saya nggak datang ke dia gitu. Nah jadi memang saya minta gitu. Saya nggak tahu, saya kalau minta apa-apa pasti terkabul, entah itu baik atau jelek. Saya minta, saya mau ketemu cowok ini sekali aja, karena saya dari SMA nggak pernah dapat kesempatan ngomong sama dia gitu. Akhirnya saya ketemu sama dia, benar terkabul. Dari situ kita jadi pacaran. Tanpa diketahui sang istri. Iya, tapi akhirnya itulah bodohnya saya. Mungkin bodoh sama baik itu beda tipis ya. Kalau mereka bilang, teman-teman saya bilang saya ini bodoh. Tapi kalau buat saya itu kebaikan, kejujuran dari hati saya sendiri. Saya jujur sama istrinya, saya bilang saya pacaran sama suami kamu. Wow. Saya bilang, dan ya akhirnya saya dan istrinya itu jadi kayak seperti mencari solusi kenapa suami saya bisa begitu ke kamu gitu. Saya bilang dia butuh ini dari seorang istri. Ya kalau teman-teman saya bilang saya bodoh. Bodoh sama baik tuh beda tipis katanya. Oke, tapi pacarannya masih sampai sekarang? Enggak, saya sakit sebenarnya, sakit banget. Maaf ya Mbak Angel, saya bukannya menuduh. Ini kan memang physically udah cantik sekali, sex appeal-nya juga ditambah dengan tato. Punya tato ya? Tato ada. Oke. Mbak Angel pakai Penglaris di sini tidak sama sekali. Saya melihat murni pure dari sex appeal-nya. Saya tato pun, saya bukan tipe cewek yang suka aneh-aneh. Saya nggak ngerokok, saya nggak minum. Tato pun saya bikin karena saya putus asa. Karena saya selalu dijahatin. Saya nggak mau nangis sebenarnya. It's okay. Jadi saya selalu dijahatin. Gimana caranya? Kalau kamu dijahatin orang, kamu tidak balas dia dengan kejahatan. Gimana caranya? Itu yang saya cari. Saya tato di tangan saya yang gampang saya lihat, bukan di tempat yang tidak saya lihat. Saya tato lambang keyakinan saya. Jadi setiap saya pengen membalas kejahatan orang itu, saya bisa lihat. Karena kalau kita membalas kejahatan orang itu dengan tangan, dengan niat, begitu saya pengen mukul dia, saya lihat. Sebagai self reminder jadi Mbak tato. Ya, seperti itu. Oke. Saya mau ke Anet dulu. Anet, sudah siap untuk menjadi wanita dewasa belum? Ya, Kalau melihat dari Mbak atau Tante Angel, siap. complicated nggak jadi wanita dewasa? Sedikit. Bahkan ada godaan dari suami orang lain. Aduh, jauhin ya. Semoga jangan. Semoga jangan ya. Semoga jangan. Ya, sampai ya. Roy, Ya. ini kan tadi sempat bilang katanya Mbak Angel bisa melihat sesuatu. Iya. Yang Roy lihat di sini apakah memang bawaan dari kepedihannya? Karena kata Roy kalau orang yang gampang sakit hati, melamun itu gampang berteman kan. Betul. Kalau Roy lihat cikal bakalnya dari mana sih? Saya memang melihat memang dia ada garis keturunannya, namun dari luka-luka batin itu terkumpul akumulasi di sini. Rasa pedih, kemudian pedih, sakit hati, dendam itu kan frekuensi dimensi makhluk astral sebenarnya. Dan kemudian mengalami kesamaan gelombang di sini. Kemudian bersatulah mereka dan bisa melihat this. Dan yang lebih anehnya lagi saya melihat dia bisa melihat banyak selama perjalanan itu, tetapi dia mengalami situasi gue udah gak percaya ginian. Saya perasaan seperti itu yang saya rasakan di sini, Robi. Iya benar. Benar. Jadi ceritanya keluarga saya itu memang punya didikan yang baik.
Tapi dari garis keturunan dari paling atas sampai orang tua saya itu adalah regenerasinya ilmu hitam. Hitam. Ya. Jadi dari saya kecil bahkan saya ngelihat orang tua saya itu, semoga orang tua saya nggak nonton ya. Orang tua saya itu selalu ada bak mandi berisi air tapi ada daun jeruk purut seperti itu, dan itu nggak boleh dilangkahin dan nggak boleh dipakai mandi dan nggak boleh dicelup tangan begini. Ini memang kegiatan spiritual ini dari daerah asal kelahiran kakek nenek kah atau memang dari keluarga inti aja, Mbak? Dari keluarga inti. Daerah asal nggak menganut seperti itu kok. Daerah asal memang keluarga saya seperti itu. Tujuan awalnya apa kalau boleh tahu dari kakek nenek? Aku kurang menggali tentang itu, jadi kurang tahu juga itu untuk apa. Karena kalau dilihat soal materi mereka mereka cukup, ada yang dokter juga, tapi masa sih dokter cari caranya seperti itu, saya nggak yakin gitu. Di sini saya melihat kepercayaan saja. Iya. Kepercayaan saja dan tradisi si Robi. Oh pernah waktu kecil keluarga saya, jadi gini, keluarga saya ada yang nggak suka sama keluarga saya, ada yang nggak suka sama keluarga saya. Itu tetangga sebelah, jadi dia suka buang sirih, bekas sirih yang udah sirih, dikunyah. Iya, itu harus dikunyah dulu baru diludahin ke teras rumah kita. Itu katanya itu untuk menghalau semua keberuntungan, jodoh, kebaikan-kebaikan, pokoknya hilang semua dari rumah kita itu. Dan itu sering tiap pagi aku selalu nyapu halaman, selalu ngelihat ada sirih, dan aku bilang, "Ma, ini ada sirih, ini sirih siapa? Mama makan sirih." Dia bilang enggak, karena aku tahu juga mama nggak makan sirih gitu. Tapi setelah dilihat-lihat kok makin sering. Akhirnya karena mama sama papa itu orangnya dari atas memang udah seperti itu, mereka nggak mau ambil pusing, langsung tanya. Dari kampung jawabannya, "Oh, itu nggak jauh-jauh, itu sebelah rumah kamu yang gituin." Oh, kita balas.